Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Milawati, MPM 2018-31015, dosen pengampu Iswanto SKM MPH. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pada pasien PPOK. Yang pertama itu ada identitas pasien, nama pasien TNSC, jenis kelamin laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, dan dirawat di ruang perawatan Mawar. Tanggal masuk tanggal 3 bulan 11 2017. Tanggal asesmen tanggal 3 bulan 11 2017. Diagnosa medis asam ATAX, diagnosa medis PPOK PRPN. Selanjutnya itu ada gambaran kasus. TNSJ masuk rumah sakit dengan keluhan sesak napas dan batuk. TNSJ didiagnosa asam ATAX. Pasien masuk rumah sakit sejak tanggal 3 November 2017 di RSUD Tegurejo, Semarang. Nah, selanjutnya ada data subjektif. Data riwayat gizi. Riwayat gizi, TNSJ memiliki pola makan 4 kali sehari yang terdiri dari 3 kali makanan utama dan 1 kali selingan. TNSJ sering makan dengan kebiasaan makan porsi sedikit, yaitu 1 entong setiap kali makan, dan suka makan bubur setiap pagi setengah porsi. TNSJ tidak terlalu sering untuk mengkonsumsi lauk hewani dan nabati dikarenakan terbatasnya ekonomi dan sumber daya. Hasil rekal TNSJ pada hari Jumat tanggal 3 bulan 11 2017 pada saat pasien baru masuk rumah sakit, didapat energi asupan 700 kilokalori, kebutuhan 1084 kilokalori, tingkat KONS 39%, interpretasi asupan kurang. Protein asupan 18 gram, kebutuhan 68 gram, tingkat KONS 26%, interpretasi asupan kurang. Lemak asupan 2,5 gram, kebutuhan 50 gram, tingkat KONS 5%, interpretasi asupan kurang. Karbohidrat asupan 140 gram, kebutuhan 271 gram, tingkat KONS 52%, interpretasi asupan kurang. Indikasi asupan TNSJ saat rekal 24 jam saat ini masih dikategorikan kurang. Saat rekal, pasien hanya mengkonsumsi makanan yang di rumah dan pasien tidak mengkonsumsi lauk hewani dan lauk nabati. Selanjutnya itu ada screening. Apakah pasien mengalami penurunan BB yang tidak diinginkan dalam 6 bulan terakhir? Yaitu yang B, tidak. Itu diberi skor 2. Jika iya, berapa penurunan BB tersebut? Tidak ada. Apakah asupan makanan berkurang karena tidak nafsu makan? Tidak. Jadi total skornya yaitu 2. Pasien dengan diagnosa khusus iya, beresiko malnutrisi. Selanjutnya yaitu ada pengkajian data antropometri, tinggi badan, TB berdasarkan ulna 24,5, TB 64,05 dikurang 13,8089 dikali ulna, TB 158 cm. Dan ada berat badan BB berdasarkan lila, lingkar lengan atas, lila 25%, BB 2,52 dikali lila dikurang 12,902 BB, didapatlah BB 52 kg. Selanjutnya itu ada IMT, indeks massa tubuh. IMT rumusnya BB per TB pangkat 2, 58 dikurang 1,58 pangkat 2, didapatlah hasilnya 20,8 kilogram per meter, dan hasilnya itu normal. Selanjutnya itu ada biokimia. Gula darah sewaktu didapat hasil 156 mg per dl, dan itu tergolong masih normal. Hemoglobin 13,7 mg per dl, hasilnya itu normal. Identifikasi, TNSJ memiliki kadar Hb dan GDS normal. Selanjutnya itu ada fisik dan klinis.
Kardiovaskuler pulmonari, keadaan pasien saat awal masuk RS, sesak napas tidak normal. Setelah intervensi, sesak napas berkurang. Tanda vital, tekanan darah awal masuk RS, tekanan darah 173/81, yaitu masih tinggi. Tekanan darah setelah intervensi didapat hasil tekanan darah 140/90, masih tinggi. Identifikasi, TNSJ mengalami sesak napas dan memiliki tekanan darah tinggi saat masuk rumah sakit dan setelah pemberian diet dan melakukan intervensi. Tekanan darah pasien mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu ada dietary history. Asupan energi total 925 kilokalori, 39%. Defisit berat jumlah cairan melalui oral 820 mm per hari. Lemak total 2,5 gram atau 5% defisit berat. Protein total 27,5 gram, 26% defisit berat. Karbohidrat total 152,5 gram atau 52% defisit berat. Modifikasi diet, pemberian diet biasa dengan bentuk lunak. Alergi makanan, tidak memiliki alergi makanan. Penggunaan obat infus NaCl 0,9% 2 TPM salbutamol, frekuensi 3 kali utama, 1 kali selingan. Identifikasi, asupan TNSJ masih kurang, dapat dikategorikan defisit berat. Salbutamol berfungsi melebarkan saluran napas sehingga diindikasi untuk asam dan penyakit paru obstruktif kronik, bronkitis kronik dan emfisema. Obat ini dapat meredakan gejala asma ringan, sedang atau berat dan digunakan untuk pencegahan serangan asma. Infus NaCl berfungsi untuk menggantikan cairan yang hilang dalam tubuh. Selanjutnya itu ada riwayat personal. Data pasien, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, bahasa Jawa Indonesia, pendidikan SMP, keluhan, batuk dan sesak napas, pekerjaan wira swasta, agama Islam. Identifikasi, status sosial ekonomi pasien masuk kategori menengah ke bawah. Selanjutnya itu ada diagnosa gizi. Domain intake NI. Asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan adanya nyeri, dada dan batuk pada pasien yang dapat mempengaruhi asupan pasien. Dibuktikan dengan energi 51%, protein 24%, lemak 5%, karbohidrat 52%. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Interpretasi rektal selama 24 jam. Yang kedua ada domain perilaku lingkungan NB. Perilaku yang kurang mendukung terkait dengan makanan dan zat gizi berkaitan dengan kebiasaan pasien dengan porsi kecil dan tidak terlalu sering mengkonsumsi lauk nabati dan hewani. Ditandai hasil asupan pasien dengan kebiasaan pasien di rumah, energi 72%, protein 67%, lemak 57%, karbohidrat 77%. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Selanjutnya yaitu ada prioritas diagnosa gizi domain intake. Dari hasil interpretasi, asupan pasien untuk status gizi pasien masih dikategorikan asupan kurang. Oleh karena itu, perlu adanya dilakukan intervensi lanjut kepada pasien agar dapat meningkatkan asupan pasien. Perencanaan intervensi, perencanaan pemberian diet, yaitu diet biasa, rute oral, lunak, frekuensi 3 kali utama, 2 kali selingan. Dengan pemberian 100% dari kebutuhan, energi 1804 kilokalori, protein
64 gram, lemak 50 gram, karbohidrat 271 gram. Tujuan diet yaitu memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien, mempertahankan berat badan normal. Selanjutnya ada prinsip syarat diet. Energi cukup untuk mencapai kebutuhan normal. Protein cukup 15% dari kebutuhan, lemak cukup 25% dari kebutuhan, karbohidrat cukup 60% dari total kebutuhan. Makanan tidak merangsang saluran cerna. Bentuk untuk mudah dicerna. Porsi kecil tapi sering. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan zat gizi dan perencanaan menu. Dapat dilihat pada tabel. Perencanaan menu tanggal 5 November 2017. Perencanaan diet, jenis makanan, cara pemberian oral, frekuensi 3 kali makanan utama, 2 kali selingan. Dan nilai gizi didapat energi 2808,8 kilokalori, protein 118,1 gram, lemak 29 gram, karbohidrat 390,7 gram. Nah, ini ada perencanaan menu pagi. Jadi menu pagi itu ada bubur sumsum, teh, tempe bacem, tumis kentang dan wortel. Snack, putu ayu. Makanan siang yaitu ada nasi, sayur, sawi, dan tempe goreng. Snack ada bolu. Makan malam ada sop, tahu goreng, teh, buah. Dan total keseluruhan dari energi, protein, lemak, dan karbohidrat yaitu energinya 2108,8, proteinnya 118,1, lemak 29, karbohidrat 390,7. Selanjutnya ada implementasi intervensi gizi. Yang pertama yaitu tujuan diet, memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien, mempertahankan berat badan normal. 2. Terapi diet. Jenis diet PPOK berupa diet biasa, bentuk makanan bubur, cara pemberian oral, frekuensi 3 kali makan utama, 2 kali selingan. 3. Prinsip dan syarat diet. Energi cukup untuk mencapai kebutuhan normal, protein cukup 15% dari kebutuhan, lemak cukup 25% dari kebutuhan, karbohidrat cukup 60% dari total kebutuhan. Makanan tidak merangsang saluran cerna, porsi kecil tapi sering. Selanjutnya yaitu ada monitoring dan evaluasi. Pemeriksaan asupan waktu setiap hari, alat atau metode rekal dan comestok, target 100%. Yang selanjutnya yaitu yang kedua ada klinis atau fisik, tekanan darah, keadaan umum, waktu setiap hari, alat metode melihat kondisi pasien dan rekam medis, target semakin membaik. Yang ketiga, pemeriksaan antropometri, pada waktu pasien datang dan pulang, alat atau metode pengukuran berat badan, target mempertahankan berat badan normal. Selanjutnya yaitu yang keempat, pemeriksaan pengetahuan gizi, waktu setelah selesai pemeriksaan, alat dan metode konseling gizi, target pasien dan keluarga dapat mengetahui tentang diet biasa untuk mempercepat penyembuhan, patuh terhadap diet yang diberikan dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan informasi mengenai gizi yaitu tentang kebiasaan atau pola makan yang sesuai dengan kebutuhan.
Dan ini ada contoh menu makan siang, yaitu ada nasi, sayur sawi, dan tempe goreng. Terima kasih, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.